Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dari kelas 3 D3 Teknik Listrik BP 2001-031015. Pada praktek mata kuliah praktek otomasi kelistrikan gandungan tenaga, saya mendapatkan kelompok, yaitu kelompok dengan job ATS-AMF. Baiklah, di sini saya akan menjalankan rangkaian kontrol ATS-AMF menggunakan PLC Omron. Di sini terdapat rangkaian kontrol ATS-AMF. Untuk simulasi PLN hidup mati, kita menggunakan push button SS. Apabila push button ini dalam keadaan NC, maka beban disuplai dari PLN, dan apabila push button ini dalam keadaan NO atau terbuka, maka beban disuplai dari genset. Pada kondisi normal, beban disuplai dari PLN. Dengan apabila OR1 mendapatkan tegangan, maka anak kontak NOR1 akan otomatis menutup, yang akan menghidupkan R2 dan T4. R2 di sini berfungsi sebagai penanda bahwa genset standby, dan T4 di sini berfungsi sebagai mendeteksi PLN masuk kembali dengan settingan timer T4 yaitu 15 sekon. Setelah 15 sekon, anak kontak T4 akan otomatis, anak kontak NO T4 otomatis akan menutup sehingga dapat menghidupkan T5. T5 di sini disetting selama 5 detik, berfungsi untuk memindahkan beban ke PLN dengan settingan 5 detik. Setelah 5 detik, anak kontak NO dari T5 akan menutup sehingga R6 menjadi aktif. R6 di sini berfungsi sebagai penanda suplai beban sudah disuplai oleh PLN. R6 di sini juga berfungsi untuk menghidupkan kontaktor K1 dan juga bisa mematikan beban yang disuplai dari genset pada kontaktor K2. Dan pada R6 juga terdapat arus untuk menghidupkan T6. Untuk anak kontak R6 juga dipakai sebagai interlock beban ke PLN dari genset. Inilah interlocknya. Fungsi T6 di sini untuk memastikan genset yang disetting 10 detik setelah sumber PLN benar-benar masuk. Kondisi yang kedua itu beban disuplai dari genset. Beban disuplai dari genset ditandai dengan kita membuka push button dari SS. Button SS ini. Apabila sudah dibuka, maka otomatis arus masuk ke timer 1. Timer 1 di sini berfungsi sebagai pendeteksi atau beban benar-benar telah mati dari PLN dengan settingan yang dipakai yaitu 20 detik. Setelah 20 detik, anak kontak NOT1 akan menutup sehingga R3 atau relay 3 ini dapat memulai start genset. Inilah lampu indikator untuk start genset. Apabila R3 sudah mendapatkan tegangan, maka anak kontak NO dari R3 otomatis akan menutup sehingga dapat menghidupkan timer 2. Timer 2 di sini disetting selama 5 detik. Setelah 5 detik, anak kontak NO dari timer 2 akan menutup sehingga genset sudah aktif. Apabila genset sudah mendapatkan sudah aktif, maka anak kontak NC dari R4 ini otomatis akan meng-off-kan start genset. Selanjutnya anak kontak NO dari R4 ini akan berubah menjadi NC sehingga dapat menghidupkan timer 3 yang disetting selama 5 detik. Setelah 5 detik, timer 3 ini dapat menghidupkan relay 5. Relay 5 ini menandakan bahwa suplai beban dari genset. Setelah R5 mendapatkan tegangan, maka untuk mengaktifkan K2 atau penanda bahwa beban disuplai dari genset. Ini lampu yang
indikator yang biru ini menandakan bahwa beban disuplai dari genset. Untuk beban untuk PLN yang hidup kembali, cara kerjanya seperti yang dari awal tadi. Baiklah, di sini selanjutnya akan memperlihatkan simulasi dari beban disuplai dari PLN dan beban disuplai dari genset. Nah, ini adalah kondisi di mana beban disuplai dari PLN. Selanjutnya adalah simulasi apabila PLN mati. Dapat dilihat bahwa beban sudah disuplai dari genset. Selanjutnya, apabila PLN hidup kembali. Nah, ini adalah kondisi di mana PLN hidup kembali. Cara kerja dari rangkaian apabila PLN hidup kembali. Nah, dapat dilihat kontaktor 1 sudah aktif. Ini menandakan bahwa beban sudah disuplai dari PLN kembali. Baiklah, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.